Saudara, yang namanya penderitaan itu demikian lekat di dalam kehidupan kita. Tidak ada satu orang pun yang bisa bebas dari yang namanya penderitaan. Mungkin bentuknya saja yang berbeda-beda. Tetapi yang jelas setiap orang bisa mengalami penderitaan yang membuat dia hidup susah. Bisa karena itu kesalahan dia, sehingga akhirnya dia harus menanggung resiko, menanggung akibat dari kesalahan yang dia buat. Tetapi penderitaan juga bisa muncul karena orang lain. Orang lain yang membuat hidupnya susah, yang menekan dia, mempersulit hidup dia. Entah itu dalam kehidupan pribadi, pekerjaan atau usaha, ataupun juga mungkin urusan yang lain. Tetapi penderitaan juga bisa muncul karena situasi. Bukan salah kita, bukan orang lain yang buat, tetapi karena situasi yang memang buruk yang terjadi di sekitar kita membuat hidup kita ini menjadi ada di dalam persoalan dan kesulitan. Kita mengalami penderitaan. Sama seperti pandemi yang saat ini terjadi dan kita alami. Sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Siapapun mengalami hal itu saat ini. Bukan cuma orang yang tidak benar, bukan cuma orang yang tidak percaya kepada Allah, tetapi orang yang benar, orang yang baik, orang yang percaya kepada Allah juga tidak lepas dari pengalaman yang menyulitkan itu. Nah, saudara, bagaimana kita menyikapi hal yang menyulitkan itu? Hal yang membuat kita tidak nyaman, membuat kita menderita. Sebagai orang yang beriman, bagaimana kita harus menyikapi dan menghadapi semuanya itu? Ketika kita tidak tahan, lalu kita bertanya pada Allah, mungkin dengan nada sedikit protes kepada Allah. Apakah wajar seorang yang percaya mengungkapkan hal yang seperti itu? Mungkin seringkali kita mendengar orang percaya tinggal berserah saja, pasrah saja, terima apapun yang terjadi. Tetapi saudara, kalau kita lihat yang namanya orang percaya, toh dia manusia biasa juga. Dan ini juga yang kita lihat terjadi di tengah-tengah kehidupan seorang nabi Allah yang demikian percaya penuh kepada Allah. Namun di dalam kehidupannya ternyata tidak lepas dari pengalaman yang sulit. Dia yang sudah menjaga hidupnya untuk tetap benar sesuai dengan perintah Allah, mentaati apa yang Allah perintahkan untuk dia lakukan dengan setia di sepanjang kehidupannya. Ia mencoba hidup benar di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang tidak benar. Tetapi ternyata pengalaman yang pahit terus dialami. Nah, bagaimana nabi ini berbicara kepada Allah? Nabi ini adalah seorang nabi yang mungkin tidak begitu dikenal oleh kita, karena kitabnya pun hanya tipis saja, hanya 3 pasal. Nabi Habakuk, ketika dia mengalami pergumulan-pergumulan yang dialami di tengah-tengah kehidupannya, karena situasi-situasi yang menekan dia, karena pihak-pihak lain yang dia lihat tidak benar tetapi malah mereka berjaya, sementara dia dan umat Israel saat itu mencoba hidup benar tetapi ada di dalam tekanan. Habakuk menyampaikan keluh kesah kepada Allah. Bahkan bukan hanya keluh kesah. Kalau kita membaca kitabnya yang tidak panjang itu, tidak tebal itu, hanya ada 3 kitab. Di dalam sepanjang kitab itu, dari pasal 1 sampai pasal yang ketiga, mungkin kita bisa menemukan keluhan demi keluhan, nada-nada yang boleh dikatakan keputusasaan sang nabi melihat kenyataan hidupnya yang berupaya hidup benar di hadapan Allah, di hadapan manusia, tetapi tidak lepas dari persoalan itu. Dan mungkin orang bisa mengatakan ini nada-nada frustasi.
Oleh karena itu banyak teolog yang menyebut Nabi Habakuk ini sebagai nabi yang frustasi. Ya saudara, nabi juga adalah manusia. Tetapi bagaimana dia sebagai seorang nabi, sebagai orang yang percaya kepada Allah, di dalam pengalaman hidupnya yang sulit, dia mempertanyakan kesulitannya kepada Allah, tetapi sungguh mengagumkan. Pertanyaan-pertanyaan kepada Allah, protesnya kepada Allah tidak membuat imannya menjadi hilang. Iman percayanya kepada Allah tetap terpaut erat dan dia tidak goyah. Imannya tidak dipengaruhi oleh situasi-situasi yang terjadi, yang walaupun menyulitkan, yang walaupun menurut dia tidak masuk akal, tidak masuk pikirannya, tetapi dia dengan teguh berpegang kepada Allah. Kita lihat dalam Habakuk pasalnya yang ketiga, ayat 17 sampai 19. Di tengah-tengah pengalaman yang sulit, bahkan mungkin juga dia akan ada di dalam kesulitan itu, dia tidak lepas dari segala yang menyulitkan itu. Dia mengatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. So, di tengah-tengah pandemi yang saat ini tentunya menyulitkan kita, di tengah-tengah kelihatannya sulit terus berpengharapan, maka biarlah kiranya iman seperti Habakuk, iman yang kadang mempertanyakan di mana keadilan Allah, di mana kehadiran Allah, tetapi dia tetap mempercayakan hidupnya di dalam Allah yang dia yakini. Dialah yang membuat Habakuk tetap berjejak di bukit-bukit. Di dalam segala kesulitan-kesulitan hidupnya, Tuhan yang memberi kekuatan. Biarlah ini juga yang senantiasa ada di tengah-tengah kehidupan kita, di dalam segala pergumulan dalam masa pandemi ini. Tuhanlah pengharapan kita, Tuhanlah kekuatan kita. Tuhan memberkati.